Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian dengan NIM 1807444. Eh, di sini saya membuat tugas mata kuliah TPU dengan Bapak Nuzul Hidayat. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang pengisian oli dan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil. Sebelumnya, kenapa kita perlu oli dalam sistem AC? Baik, di sini dia akan coba saya jelaskan. Karena di dalam sistem AC kita menggunakan piston. Jadi yang namanya piston itu pasti ada oli untuk melumasi uh, piston agar mengurangi gaya gesek yang ada pada piston. Kenapa ada piston? Karena piston berfungsi untuk melakukan mengkompresi refrigeran yang akan menuju ke kondensor. Baik, itu saja. Terus apa sih tanda-tanda olinya berkurang? Biasanya ada suara berisik-berisik atau bunyi-bunyi pada kompresor, itu pertanda bahwasanya olinya berkurang. Dan kapan kita bisa mengisi oli? Itu setelah kita melakukan pemvakuman. Seperti video sebelumnya, kita sudah melakukan pemvakuman, baru bisa kita mengisi oli, karena oli itu apabila terjadi kevakuman, otomatis oli akan terhisap ke dalam sistem AC. Next, baik, langsung saja kita jelaskan langkah-langkahnya. Pertama, maaf dulu sebelumnya, kita apa aja sih alat dan bahan. Yang pertama, kita perlu AC, satu unit AC, baik itu AC mobil ataupun untuk bahan praktek atau trainer. Terus kita menggunakan toolset untuk membuka-buka baut atau sejenisnya. Kita menggunakan oli kompresor karena kita mengisi oli. Terus tachiometer. Terus manifold gauge. Oke, maaf, tachiometer apabila untuk mobil-mobil yang lama itu kan tidak ada untuk RPM ya. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang baru kita nggak perlu menggunakan tachiometer. Kita juga terus ada manifold gauge. Manifold gauge sini adalah untuk pengatur keluarnya dari refrigeran. Dia sebagai katup, kita bisa mengaturnya. Terus ada tabung refrigeran, ada yang R12 atau 134A, itu tergantung dari mobil yang kita gunakan. Terus ada gelas ukur di sini untuk mengukur takaran oli yang akan kita masukkan. Terus kita ada majun, kelap. Terus apa sih kesempatan kerjanya? Yang pasti kita bekerja sesuai dengan buku petunjuk. Terus kita menggunakan baju yang safety agar bahan-bahan yang berbahaya seperti refrigeran itu tidak mengenai kulit, karena apabila kena kulit itu akan mengakibatkan iritasi. Dan untuk oli apabila tumpah itu akan mengakibatkan kita jatuh, makanya kita perlunya majun untuk mengelap langsung. Baik, langsung kita masuk langkah-langkah pertama. Itu pertama kita pastikan semua katup dalam keadaan terkunci. Terus kita pasangkan high atau merah ke service valve discharge, dan biru ke service valve suction. Terus terus kita siapkan gelas ukur. Jadi kita masing-masing komponen kita mempunyai takaran. Biasanya yang menurut petunjuk itu, kalau untuk kompresor itu sekitar 40 cc, untuk evaporator 40 cc, terus untuk receiver sekitar 40 cc. Receiver itu sekitar 10 cc. Terus tadi kita udah bahas selang merah, kuning, kemana selang biru sama merah, kemana ke selang kuning. Selang kuning kita gunakan untuk membuang udara yang ada pada selang kuning, karena oli itu tidak boleh adanya udara. Jadi bagaimana caranya itu? Kita pakai tabung refrigeran, kita pasang selang kuning ke service can tap. Terus kita pasangkan sehingga refrigeran mengalir, dan terus kita buka
terus kita buka uh, sambungannya secara perlahan agar uh, agar uh, refrigerannya keluar sekaligus membawa udara yang ada dalam selang itu keluar. Terus kalau sudah keluar langsung kita kunci. Terus maaf, kalau sudah langsung kita pindahkan ke gelas ukur. Otomatis oli akan mengisap. Terus sebelum isap, setelah itu kita buka katup selang biru